Salam, jumpa lagi dalam program Renungan Suara dari Jurang yang Dalam. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam terang tema Jalan Damai Bukan Jalan Kekerasan. Dengan pembacaan Alkitab yang terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 47 sampai ayat yang ke-56. Tapi sebelum itu, mari kita ada di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terangi dan luruskanlah jalan hidup kami dengan firman yang akan kami renungi bersama-sama. Amin. Saya akan membacakan salah satu ayat dari bacaan ini, yaitu ayat yang ke-50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada peristiwa penangkapan Yesus, ada beberapa perkataan dan tindakan Yesus yang luar biasa. Yaitu yang pertama, Yesus menyebut Yudas Iskariot, orang yang mengkhianati dia, dengan sebutan teman. Ayat yang ke-50a berkata, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Saudara-saudari bisa bayangkan bahwa orang yang mengkhianati Yesus tidak sebut dia sebagai pengkhianat atau musuh, tetapi Yesus sebut dia sebagai teman. Yesus mengambil jalan berdamai dengan Yudas, dan dia tidak memilih jalan kekerasan dan membenci Yudas. Satu standar kehidupan yang Yesus mau kita lakukan dalam memaknai minggu-minggu sengsara ini. Berbicara tentang sebuah pengkhianatan memang tidak mudah. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang pada akhirnya berujung pada perceraian akibat dari sebuah pengkhianatan atau tidak saling setia satu dengan yang lain. Saat ini Yesus mengajari kita bagaimana menghadapi orang yang mengkhianati kita, yaitu tetap berdamai dengan dia, tetap mencintai dia, dan jangan memusuhi dia. Mungkin saudara-saudari berkata, "Pak Pendeta omong pun enak lah, karena beta dia habis dari beta." Jika hal itu yang saudara-saudari pikirkan, maka sadarlah bahwa pikiran saudara-saudari dikuasai oleh iblis. Untuk itu kembalilah ke jalan yang benar dan lakukanlah apa yang Yesus mau. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 21 berkata, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Jika kita mengaminkan firman Tuhan ini, maka lakukanlah itu. Tindakan yang kedua, ketika Yesus menegur Petrus dengan keras, karena Petrus menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Pada ayat yang ke-52, maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku?" Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus tidak termakan oleh emosi seperti Petrus. Yesus tidak melawan bukan karena dia lemah, tetapi Yesus tetap fokus pada tujuan kedatangannya ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita umat manusia. Dan juga dia datang untuk menggenapi kitab suci yang mengatakan bahwa dia harus menderita dan mati. Maka Yesus tidak melawan ketika dia diperlakukan seperti penyamun atau penjahat. Ada begitu banyak persoalan dan masalah yang selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ketika berhadapan dengan masalah-masalah itu, kita sangat mudah termakan dengan situasi. Maka muncullah keegoisan kita, sehingga sulit untuk saling mengalah satu dengan yang lain.
Ketika setiap orang mempertahankan keegoisannya, maka disitulah seringkali terjadi kekerasan, baik fisik maupun kekerasan dalam kata-kata, cacian, dan makian. Masalah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan jalan damai, pada akhirnya diselesaikan dengan jalan kekerasan. Saling memukul, saling caci maki, saling menebarkan fitnah di media sosial untuk pembenaran diri, saling melapor di kepolisian, dan sebagainya. Kita dapat belajar dari Yesus ketika berhadapan dengan persoalan. Yesus tetap tenang. Yesus tidak mudah termakan emosi. Yesus tidak menggunakan kekerasan, tetapi dia menggunakan kelembutan. Dari cerita firman Tuhan hari ini dapat disimpulkan bahwa ada dua cara menyelesaikan masalah. Yaitu yang pertama, menangani masalah dengan jalan kekerasan, seperti yang dilakukan oleh serombongan orang besar yang disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, dan juga yang dilakukan oleh Petrus. Yang kedua, menangani masalah dengan jalan damai, seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya, tentu kita patut meneladani cara yang dipakai Yesus dalam menangani setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi, yaitu menggunakan jalan damai, bukan jalan kekerasan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan juga memampukan kita dalam menebar damai di dalam situasi sesulit apapun. Amin.